بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ar-Rabi'u, adapun rahasia yang keempat, bahwa yaitu innama yuqawwihim ala hamlil aqdari, sesungguhnya yang menguatkan mereka untuk menghadapi takdir-takdir Allah. Syuhudu husni ikhtiyarihi, menyaksikan bagusnya pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sampai pada yang keempat, daripada sebuah rahasia di mana seorang hamba apabila dia ingin kuat menghadapi ketetapan atau takdir Allah dengan menyaksikan apa yang sedang dirasakan merupakan pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memilihkan itu buat dia dengan pilihan yang terbaik versi Allah, bukan versi dia. Mungkin dia anggap itu sakit, kurang baik, kurang bagus menurut dia, tapi bisa jadi itu yang paling baik menurut Allah. Kamu kalau nggak saya kasih sakit, kamu nggak pernah sikir, ayah mulu sama orang ayah pun. Coba sekarang kamu saya kasih sakit, pasti bisa lepas. Ya, bilang Allah, Allah. Itu lafaz Allah yang keluar dari mulut kamu lebih berharga dari dunia seisinya. Artinya bagusan mana? Sakit kamu atau sehat kamu? Enggak, sakit kamu. Jadi saya pilihin yang terbaik buat kamu, tapi kamu enggak mengetahui itu. Nah, kalau kita pengen kuat dalam menghadapi takdir-takdir Allah, coba lihat apa yang kita rasakan merupakan pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalika, dan yang demikian, annal abda idza syahida husna ikhtiyarillahi ta'ala lahu, bahwa seorang hamba apabila dia menyaksikan bagusnya pilihan Allah ta'ala kepadanya, alima, dia tahu, itu hamba mengerti, annal haqqa subhanahu la yaqsidu ala ma'abdihi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan sakit terhadap para hambanya. Allah tidak ingin menyiksa hambanya dengan pilihannya. Li'annahu bihi rahimun, karena sesungguhnya Allah terhadap hambanya rahimun, maha penyayang. Wa kana bil mu'minina rahimah, dan adalah Allah terhadap orang-orang beriman itu rahimah, maha penyayang. Allah sayang sama kita. Ya, kalau Allah sayang, Allah tidak mungkin ingin menyengsarakan kita, tidak mungkin ingin menyakiti kita, ingin menyusahkan kita. Kalaupun kita rasa yang demikian sengsara, yang demikian susah, yang demikian sulit, berarti ada hikmah yang Allah ingin jalankan terhadap perbuatan itu. Jadi jangan dilihatnya dari kacamata kita.
lihat itu merupakan pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan ma'aha waladuha. Dan sungguh telah meriwayatkan dan sungguh telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang perempuan yang bersama anaknya. Itu waktu Nabi melihat ada perempuan lagi bawa anak. Faqala, lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atarawna hadhihi qarihatan waladaha finnar. Wahai sahabat-sahabatku, apakah menurut kalian perempuan ini akan tega melemparkan anaknya finnari ke dalam api? Gimana lihat dong, perempuan yang lagi bawa anak, kira-kira tega gitu dia melempar anaknya ke dalam api? Rasulullah nanya begitu. Lalu para sahabat menjawab, la ya Rasulullah, tidak mungkin seorang ibu melemparin anaknya ke dalam api. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu arhamu bi 'abdihil mu'mini min hadhihi biwaladiha. Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya yang beriman dari perempuan itu kepada anaknya. Kalau kalian rasa itu ibu tidak mungkin melemparin anaknya ke api, apalagi Allah tidak mungkin mencelakakan hambanya. Ini kan yang ngomong Nabi. Allah lebih sayang sama kita dibanding sayangnya seorang ibu kepada anak. Namanya sayang ibu kepada anak tinggi banget ya. Tapi lebih sayang lagi Allah kepada hambanya yang beriman. Maka jika ada sesuatu yang kita rasakan itu dalam bentuk sayangnya Allah ya, kamu saya kasih begini karena ada ini ya, kalau kamu nggak seperti ini nanti kamu lebih celaka lagi. Kamu sakit karena di tempat tidur, ini kamu lagi dibersihin dosa-dosanya. Kalau kamu sehat terus, dosa banyak, kita nggak jadi ke surga. Menikmat sementara doang di dunia. Berapa banyak orang di dunia? 70, 80, 100. Fir'aun mau lihat di mana sakit. Berapa gitu? Di mana sakit? Mau ke Fir'aun di mana sakit? Mau juga istri kita di mana sakit, jangan di Fir'aun juga. Umpama kata dibuat seperti itu ada hikmah. Nah, kalau kamu udah bersih, dosa kakek, mati ke surga enak. Tapi sementara doang. Dari kecil sampai muda sehat dulu, pura-pura aja. Baru kasih begini kalau. Jadi Allah lebih sayang sama kita. Ternyata Allah pengen membersihkan dosa-dosa itu orang sehingga ketika sudah suci dia langsung masuk ke dalam surga. Di surga khalidina fiha. Nggak ada lawan, ya udah selama-lamanya sekarang dan. Nah itu kalau kita mau bertahan di dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang mana sekarang kita rasakan, coba lihat dan perhatikan bahwa yang demikian merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya begini kerjanya, ya alhamdulillah itu pilihan terbaik dari Allah. Coba kalau nanti kamu bekerja sesuai yang kamu inginkan, mau begini, mau di sana, ya boro-boro pengajian, bisa jadi jangan pulang, bisa jadi sholatnya nanti juga lalai dan seterusnya. Allah sayang. Nah ini, jadi setiap orang diberikan porsi takdirnya masing-masing. Tinggal kita yang melihat dari sudut mana. Kita lihat dari sudut bahwa itu pilihan Allah terbaik. Jaya itu tidak ada masalah. Ghairu annahu yaqdi 'alaika bil alam. Hanya saja bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan atasmu dengan penderitaan-penderitaan lima yatarattabu 'alaiha minal fadli wal in'am, karena akan datang atas penderitaan itu dari keutamaan dan nikmat-nikmat Allah. Alam tasma' qaulahu ta'ala, tidakkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Sesungguhnya disempurnakan orang-orang sabar akan pahala mereka bighairi hisab, tanpa batas. Walau wakala al-haqqu subhanahu wa ta'ala al-ibadah ila ikhtiyarihi. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberi kuasa kepada hambanya ila ikhtiyarihim, pada pilihan-pilihan hamba tersebut, la hurimu wujuda minnatihi, niscaya mereka hamba-hamba tersebut terhalangi untuk mendapatkan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muni'ud dukhula ila jannatihi, dan mereka terhalang untuk masuk ke dalam surga Allah. Kalau Allah mengikuti apa yang diinginkan hambanya, sehat terus, kata Allah tidak sehat terus. Padahal ada satu dosa yang nggak bisa dihapus dengan apapun kecuali dengan sakit. Jadi kan mungkin sehat terus, berarti dosanya ada terus. Ini udah sehat terus. Ya, akhirnya si meninggal masih berdosa, waliyadzubillah, masih berada untuk mencuci dosa ini. Coba kalau kata Allah, coba lu dengerin kata gue, kasih sakit pun bangsa setahun 2 tahun belum meninggal, itu sok satu dosa dengan sakitnya. Karena dosa ini sembuhnya ya, bisa diampuninya dengan cara disucikan, disakitkan, umpamanya kamu meninggal dengan selesai itu sakit, dia pakai mampir lain, kan? Ya udah bersih itu belum meninggal. Ya, kan kamu maunya sehat aja nih, umpama ya rasain. Ya, tapi kalau kamu mau saya atur, meskipun terlihat itu penderitaan, tapi tadi dulu ya tarot tabu alaiha minal fadli wal minah. Setelah itu pasti banyak keutamaan dan banyak nikmat-nikmat. Ya, kamu maunya gini, bergelimang harta, ya, banyak ini, banyak itu, ikutin. Ya, sampai di akhirat hisabnya lambat banget. Ya, teman-temannya ada pada jual maksudnya, udah jual. Ya, itu kan cuma duit mencenggol doang, ini gak laku dulu lah. Kita masuk nih mau terangkan ke 100 itu belum yang ini berada tidak tuh. Kan kamu mau begitu di dunia, itu udah jadi lagi. Coba lihat teman-teman kamu tuh, ya, memang susah di dunianya. Ya, masalah kopi, rokok ada, dan yang kira aja dah, dan nikmat benar gitu. Ya, alhamdulillah. Artinya bukan masalah, ya, ada enggak istiqai, bukan di situ sebenarnya. Penerimaan dia terhadap sesuatu yang sedang dialami. Ya, kalau dengan dikaya, di sini sudah cakep lagi begitu. Ini yang saya pengen, saya terima, ya, takdir bunyi ini ya Pak. Intinya bukan pada sakit sehat, istiqai bukan di situ. Intinya pada penerimaannya. Diterima enggak, diposisikan di mana saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falahul hamdu ala husnil ikhtiyar. Maka hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala segala pujian atas semua pilihan-pilihan terbaiknya. Alam tasma' qaulahu ta'ala, tidakkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal dia baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu tapi yang demikian buruk buat kalian. Jadi jangan salah, enggak setiap yang kita cinta baik buat kita. Bisa jadi itu kurang baik. Dan sesuatu yang mungkin kita gak suka tapi itu ada kebaikan buat kita, berarti bukan pada penilaian kita itu, pada penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu terima ya saya kasih yang seperti ini. Oh ini kan gue bagus, ini saya gak suka. Ya emang kamu gak suka, tapi itu baik buat kamu. Oh ini suka di saya, Allah begini, wah teman benar emang begini. Jangan salah, yang begini jelek buat kamu. Jadi penilaian bukan dari kita, tapi yang dilihat penerimaan kita. Wa innal abas syafiqah, dan sesungguhnya seorang ayah yang penyayang kepada anaknya. Yasuqu libnihil hijjama atau hujjama, ia mendatangkan untuk anaknya hijamah, tukang bekal.
La liqasdil ilam, bukan buat menyakiti anaknya. Ya, kata anaknya tega banget bapak ya, bawain saya Kang Urut tuh baik tuh kalau bisa ngomong, dia bisa ngomong gitu. Ya, lagi sakit, kita datengin Kang Urut ke rumah, nanti pas dulu teriak-teriak. Kalau di Arab itu sakit, tapi apakah kita bawain tukang urut ke dia buat nyakitin dia? Kan kagak. Buat dia sehat. Asal malam tidur, kalau bisa diam, nangis mulu, panas, badan anyep, kita bawain tukang urut, bukan buat tambah dia sakit, buat keluarin penyakit kan gitu. Maksud kita bukan buat nyakitin dia. Tapi menurut itu anak, dia kurang juga. Asa antar rohu syaitan, kalau kita boleh ngomong tuh pada celana. Asa antar rohu syaitan bahwa lakum sekarang kita ada sakit sebentar. Yang dulu berapa menit sih 15 menit. Kalau itu mau lari mau lompat serada. Nah, itu yang sama yang kehidupan kita gitu juga ternyata. Wakat Qawi bin Nasihi, dan seperti dokter yang tulus. Yu'anika bil marahikil hadati, yang memeriksa kamu dengan mengoleksi salep dosis tinggi. Wa in kanat muklimatan laka, meskipun itu obat, itu salep sangat menyakiti kamu. Ya, Pak, ini ya sakitnya harus disuntik ya, tahan ya. Sakit buat kita nggak suka, cuma itu yang terbaik. Sakit bayar obatnya ya, kalau diolesin tahan ya, sakit memang buat kita ya, cuma itu yang terbaik. Walau qawa ikhtiyaraka, jikalau dokter itu patuh kepada pilihanmu, la ta'adzara syifa'u 'alaika, niscaya akan jauh sembuh darimu. Coba kalau dokter ngikutin kita, Pak, ini suntik sakit, bukan, jangan suntik saya. Gimana nih kata dokter, mau sembuh jangan mari dah, dikaturin obat kata dokter. Pak, nih saya bagian salep nih Pak ya, bang sakit sih ntar sembuh, jangan sakit. Kata dokter, oh iya dah, mau nggak sembuh kali dia. Kalau dokter ngikutin pasien ya, nggak ada yang sembuh, udah diatur aja. Kata dokter, Pak, jangan makan durian dulu nih, makan durian dulu terus kaki balik semutan lagi nanti. Dia pulang dibeli durian banyak benar lagi. Jadi syukurin dah lagi dengerin orang ngomong. Jadi kalau dokter ngikutin maunya pasien, ya pasien jauh dari kan dokter ngerti. Ya emang di bidang, emang di tukang sembuhin, artinya memberikan obat, dosisnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Waman muni'a, dan siapa yang terhalang, wa alima, dan dia mengerti, annal man'a, bahwasanya penghalang itu innama huwa isfaqun alaihi, sesungguhnya yang demikian kasih sayang Allah kepadanya. Fahadzal man'u fi haqqihi Allah, maka sesungguhnya penghalang itu pada haknya adalah pemberian. Ya, siapa orang yang umpama pengen sesuatu tapi nggak kejadian, kalau bahasanya nggak dapet, ada hakikatnya yang itu pemberian. Ya Allah, saya pengen begini, saya pengen begini, itu nggak jadi, nggak dapat ya. Sesungguhnya al-man'u anil Allah, penolakan atau penghalangan dari segala sesuatu itu sebenarnya pemberian. Karena kalau dikasih urusannya bisa tambah ruwet. Kita nggak tahu aja, yang kita tahu kan depan mata kita doang. Kita nggak tahu tuh sehari, 2 hari, 10 hari setelah itu akan kejadian apa. Ya, jadi umpama ada orang ya, menginginkan sesuatu, berdoa kepada Allah, tapi belum dapat, belum kejadian, itu udah dikasih dengan pilihan terbaik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu bisa diatur. Wakal ummil musyfiqati, dan seperti ibu yang penyayang kepada anaknya, tamna'u waladaha kasratal makkali khosyatat tuhman, yang dia melarang anaknya untuk banyak makan. Khosyatat tuhmati, khawatir ada gangguan pencernaan. Tapi kan orang tua kita begitu. Kalau kita tuh masih kecil, minta permen kagak boleh. Minta apa? Coklat nggak boleh. Ada lagunya itu, mana lagunya itu? Apa kagak boleh nanti, kagak boleh. Emaknya ngerti. Kalau dibagi permen batuk, tadi itu ntar mencret. Emaknya bukannya
nyiksa bukan. Ya, itu dia al-man'u ainul apa. Makanya mencegah hal itu adalah sebenarnya dipaham. Mau ini, ya. Agak boleh. Tapi ada banyak agak boleh, itu salah paham, itu kecil, itu nggak ngerti. Seorang hamba berdoa pada Allah, agak dapat. Kita nggak ngerti. Ya, kalau kita dikasih itu, ntar batuk versi lain mungkin. Ntar jauh dari ibadah, jauh dari taat. Kalau dikasih itu ntar kaki begini. Jadi orang begini. Jadi ya sebagaimana kehidupan sehari-hari kita rasanya begitu pun. Ya, umpama tidak menginginkan sesuatu namun belum kesampaian, Allah sudah menjaga kita dari hal itu. Sebagaimana seorang ibu menjaga anaknya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Walidzalika qala Syekh Abdul Hasan Syadzili radhiyallahu anhu, dan untuk itulah berkata Syekh Abdul Hasan Syadzili radhiyallahu anhu, ya'lam ketahuilah annal haqqa subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala idza mana'aka, apabila menghalangimu, artinya tidak memberikan apa yang kamu minta. Lam yamna'ka an buhlin, Allah tidak menghalangimu karena pelit, bukan. Allah semuanya dia punya. Kalau Allah tidak menjadikan kamu mendapatkan sesuatu, bukan karena Allah nggak mau ngasih, bukan karena Allah pelit. Wa innama mana'aka rahmatan bika, sesungguhnya Allah menghalangimu karena Allah sayang sama kamu. Faman Allahi ta'ala Allah, maka larangan penghalang dari Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu itu apapun pemberian. Walakin akan tetapi la yafhamul aqa'a fil man'i illa syirki. Ada paham tuh akan pemberian dari penghalang kecuali orang-orang yang benar dalam ibadah. Orang yang terima, orang yang menyalahkan keadaan, waliyadzubillah, dia menyalahkan Allah. Ini paham. Ya Allah, asal saya doa kali pernah ya dapat ijazah. Kamu udah dijawab. Allah sayang sama kamu. Kamu bisa pastikan kalau kamu dapat itu, kamu bakal benar ke depan. Kamu bisa pastikan. Ya, nanti sehari dua hari sedetik setelah itu kita nggak tahu bagaimana keadaan. Allah sayang sama kamu. Jadi dikasihlah engkau sesuatu yang baik, ya, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus pandai sadar akan hal itu sehingga nanti kita menjadi orang yang ridho, orang yang ikhlas, orang yang sabar. Wa fi kalamin, dan dalam pembahasan ini asbatnahu fi ghairi hadzal kitab, kami tetapkannya selain di kitab ini. Jadi pembahasan yang sama ada di kitab lain oleh pengarang, itu di Al-Hikam. Bunyinya liyukhaffif anka alamal bala'i ilmuka, agar terasa ringan darimu sakitnya satu ujian, ilmuka, pengetahuanmu, bi annahu subhanahu wa ta'ala wal mubtalilah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ialah yang memberikan ujian kepadamu. Kalau kamu mau terasa ringan nih menghadapi takdir kamu, ingat yang ngasih takdir itu Allah subhanahu wa ta'ala. Falladhi wajahatka minhul aqdar huwallazi lahu fika husnul ikhtiyar, maka zat yang tetap kepadamu darinya al-aqdaru, takdir-takdir, huwallazi lahu fika husnul ikhtiyar, ialah Allah, zat yang baginya di dalam dirimu sebaik-baiknya pilihan. Jadi ingat, yang kita rasakan ini sudah pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang ibu memilihkan hal yang terbaik buat anaknya. Ibu melarang anaknya buat lagi makan permen, lagi makan coklat, lagi makan es, bukan karena ibunya beli, bukan. Kalau mau dibeli gerobak, kalau ibunya juga mampu ibunya, tapi ibunya sayang. Jangan. Nah, dulu kan lagi hujan, umpang itu kalau sakit, lagi sekolah, dan semuanya repot. Jadi bukan karena ibunya beli, bukan, tapi karena Allah begitu juga. Ya, kalau kamu minta sesuatu umpama belum dikabuli, bukan karena Allah beli. Allah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh semesta alam ini. Ya, permintaan kamu berapa sih memang? Ya, dikasih seperti dunia ini juga mampu, bukan Allah beli. Allah sayang. Lalu bilang katanya gitu. Ya, kamu
Daun barokah ini akan dilakukan pada minggu yang akan itu malam Selasa. Ya pada hadir sebab para ulama mengatakan al-ibratu fil khawatim. Pekerjaan itu dilihat pada ujungnya. Kalau ujungnya bagus, ke belakangnya cakep semua. Nah, ini kan kita selalu minta husnul khotimah, penutup yang baik. Jadi kalau hari-hari sebelum pernikahannya cakep, itu ke belakangnya dinilai cakep semua. Nanti berlaku fil khawatim. Satu rutinitas pekerjaan, perbuatan dilihat diukur dari pengakhiran ujungnya. Nah, kalau nanti di penghujungnya tidak bagus, ilmu-ilmu yang dari awal semuanya manfaat dan berkah. Ya, pada itu ya usahakan untuk menjadikan segala penutup perbuatan amal-amal kita dengan bagus dengan baik, sehingga ya, sebelum-sebelumnya juga bisa menjadi perbuatan yang baik. Begitu hubungan yang ada dengan Ramadan. Allah pada masa depan akan duduk sementara, mudah-mudahan para jamaah dan semuanya yang mau bisa memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, ya, meningkat ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukuran wa yukafi'u mazidah.